Baik, perkenalkan, nama saya Adi Novi Ramdhani dari kelas 11 TKJ 2 SMK Sati Karawang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara konfigurasi akses point dengan menggunakan TP-Link. Ya, kita mulai. Ini hanya berupa gambar-gambar, bukan video ya. Kita mulai saja. Tutorial ini menggunakan akses point TP-Link TL MR3420 versi 2.3. Dan ini contohnya ya, tipe TP-Link-nya bisa dilihat versinya. Dan untuk melakukan konfigurasi, pasang kabel UTP pada port LAN yang berwarna kuning seperti pada gambar di bawah ini. Jika konfigurasi menggunakan laptop, sebaiknya nonaktifkan interface wireless terlebih dahulu. Dan ini contoh TP-Link-nya seperti ini. Lalu buka browser, lalu login ke web config TP-Link dengan mengetik http://192.168.0.1 dengan username admin paspor. Admin. Bagian sebelah kiri menu konfigurasi, tengah form konfigurasi, dan sebelah kanan keterangan tentang halaman konfigurasi. Dan ini setelah masuk ke web itu, ini akan muncul seperti tampilan ini ya. Dan ini contohnya yang sudah ada di dalam TP-Link itu. Langkah selanjutnya, konfigurasi IP access point. Next, network LAN, masukkan IP address serta subnet mask, lalu save. Dan ini nih pengetikannya seperti ini ya, seperti di atas IP address itu dan subnet mask-nya itu, lalu tekan save. Setelah itu konfigurasi SSID, tekan wireless, lalu wireless setting, masukkan nama SSID pada wireless network name. SSID ini akan tampil ketika ingin terhubung ke wireless. Setelah itu tekan save. Lalu konfigurasi paspor WiFi, klik wireless. Setelah itu klik wireless security, pilih WPA atau WPA2 personal, masukkan paspor pada wireless paspor minimal 8 karakter. Dan ini contoh paspornya seperti itu. Setelah itu tekan save. Konfigurasi DHCP server, pilih DHCP, lalu klik DHCP setting. Untuk mengaktifkan, pilih enable pada DHCP server. Setelah itu pada start atau end IP address, masukkan rentang IP address yang akan diberikan ke klien secara otomatis. Pada tutorial ini diberikan mulai dari IP address 192.168.0.100 sampai 192.168.0.199. Tapi IP address di bawah 192.168.0.100 dan di atas 192.168.0.199 tetap bisa digunakan, tapi harus dikonfigurasi secara manual di klien. Setelah itu, address list time adalah durasi berapa lama IP address disewakan ke klien. Defaultnya selama 120 menit. Misalnya diberikan IP address 192.168.0.100 ke salah satu device MAC address, maka selama 120 menit IP address tersebut hanya bisa digunakan oleh satu device tersebut. Meskipun device selesai, website sudah tidak terkoneksi lagi dengan akses point IP address 192.168.0.100 tetap tidak bisa digunakan selama 120 menit. Setelah itu tekan save, lalu reboot. Untuk melihat IP client yang telah berkoneksi, buka menu DHCP client list. Seperti itu tampilannya ya, bisa dilihat sendiri tampilan DHCP client list.
Setelah itu, akses point sudah dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan wireless. Oke, terima kasih, selamat mencoba, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, bisa masukkan di kolom komentar bawah ini.